Kalau lu misalnya lu ke kalangan YouTuber, Udah biasa banget. itu mah seperempat dari yang Serius loh. bulanan mereka Mau biasanya resign ya. nggak lo semua? Mau resign nggak lo semua? Dibilangnya gue mengencourage orang untuk melakukan Seks hubungan luar seks nikah. pranikah. Iya. Padahal sebenarnya gini, kita nggak usah disuruh juga udah dilakuin kan, cuma nggak diomongin aja. Nggak tahu gue. Oh, kan katanya lagi buka-bukaan nih. Nggak tahu gue. Bener nggak sih? Hah? Bisa. Hah? Bisa. Oh udah. Hai semuanya. Hari ini kalian nonton konten dewasa. Traveling nggak pikiran kalian? Jangan. Hey, bangun. Nggak, bukan konten dewasa yang kayak gitu ya. Jadi kita tuh bakal bahas, iya sih masalah-masalah orang dewasa. Biar apa? Karena ternyata jadi orang dewasa tuh rumit, say. Complicated. Jadi kita akan coba bahas-bahas beberapa permasalahan orang dewasa yang mungkin kayak, oh gimana nih hidup gue gitu. Sekarang kita bakal bahas apa ya? Narsum gue yang satu ini, sebentar. Sebelum gue perkenalin narsum gue mau nanya dulu deh sama tim gue nih. Sama Desi, ada cewek nih di sini. Des, punya standar gaji calon suami itu harus berapa? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada dong. Pesimis Nggak ada, Anda. tapi penting bisa ngidupin gue. Jangan. Hah? Pengangguran. Pengangguran? Tapi nggak di bawah gue gitu ya. Pesimis apa gimana sih hidup kalian semua? Hah? Hey! Bangun coy! Bangun weh! Serius nggak ada? Nggak. Lo mau beli skincare gimana caranya? Ya yang penting bisa ngidupin gue, bisa beliin skincare gue ya kan. Ya udah gue sebut 20 juta cukup nggak? Berapa? 20 juta. 20 juta. Aduh. Kayak kedikitan nggak sih? Kedikitan. Tadi katanya nggak ada standarnya. Nggak ada standar nih, makanya gimana sih? Yang benar berapa? 35. 50 lah ya. 50 cico. Oke, ya udah. Tanya sama cowok kali ya. Bang. Udah siap nih kayaknya. Kalau dikasih syarat minimal gaji 50 juta kuat nggak, Bang? Ketawa. Serius gue nanya, kuat nggak? Lo sanggup nggak? Jual ginjal ya. Kalau jual ginjal pensiun dini langsung. Nggak ngerti gue. Gimana nih? Sulit gue. Ya udah deh, gue kasih tahu. Jadi narsum gue ini katanya pokoknya calon suaminya itu minimal punya gaji 250 juta dan udah siap dana pensiun. Andrea Gunawan, hai Catwomanizer. Halo Lara Elvina. Kita dulu kenal dari Good to see you. My God, Dari- udah lama banget ya. dari masa lalu. Masa lalu. Kantor lama. Iya, Gue inget lu intern lagi waktu itu. betul. Sekarang udah cantik banget, say. Dulu tuh ya gue reporter, terus lu intern gitu kan. Terus Gua gue ngeliat lu tuh Sylvie. kayak intern yang cool gitu loh, ngerti gak sih? Kayak yang anak-anak, gue gak peduli sama sekitar gue gitu. Bener gak tapi? Enggak ya? Enggak sih. Enggak ya? Gaji sih. Gitu lah ya, masih gini gaji lah ya. intern di TV ya. Gaji masih, kalau sekarang calon suami harus 250 juta. Harus atau lo kayak ya masih bisa lah berapa gitu. Jadi sebenarnya perlu direvisi nih ya, diralat bahwa sebenarnya bukan gaji, Oh, bukan gaji, penghasilan ya, sebenarnya. penghasilan, Karena oke. secara realistis yang gajinya segitu itu adalah CEO, itu pun banyak kan ekspat kalau lu tahu Yes. gitu. Dan yang kalau ngomongin CEO atau ekspat juga berapa persen sih di Jakarta pada khususnya gitu. Jadi menurut gua penghasilan karena bisa dari mana aja, nggak harus dari pendapatan gaji gitu. Oke. Dan waktu itu sebenarnya nanggepin tweet temen gua Si sebenarnya. Jenny kan. Iya. Jadi tapi kalau misalnya di bawah itu penghasilannya masih oke. Sebenarnya kalau buat gue itu kan ada tambahannya lagi tuh supaya nggak jomplang. Jadi sebenarnya Benar. karena gini, kalau memang misalnya nih ya, lu misalnya gaji 20 juta, terus lu pacaran sama orang yang gajinya misalnya masih UMR 4 juta ya misalnya ya. Kalau kondisinya mau serius membangun keluarga, ada lifestyle yang berarti harus disesuaikan. Dan juga gini, biasanya gue ngomong kayak gitu karena biasanya kalau udah pendapatannya setara, itu biasanya lu di fase hidup yang mungkin sama. Misalnya gini, lu di fase hidup sekarang lu udah mikir mau mulai KPR rumah. Iya betul. Sedangkan kalau misalnya lu UMR,
mungkin lu fokusnya hanya, oke gue mau ngejar mungkin sampai gaji gue 15 juta deh manajer misalnya. Yes. Jadi agak susah kalau lu mau nanti mau serius misalnya. Gue rasa sih seperti itu. Banyak banget kan yang kayak salty. Tau nggak Baik tweet lo banget itu? sampai viralnya Ya seminggu ya nggak kan, kelar-kelar. sampai kayak dibahas-bahas gitu, sampai ada yang bilang gimana sih bentuknya 250 juta? Itu kayaknya ada misunderstanding nggak sih sama pertanyaan itu? Sebenarnya sih Iya ya, karena kan? semua orang mikirnya gaji, padahal kan enggak. Iya, Kalau iya, pendapatan kayak misalnya akhirnya ada netizen-netizen yang termasuk follower gue yang merespon juga. Ih gue mama di rumah aja jualan online omsetnya bisa jauh lebih baik dari itu per bulannya. Iya kan. Gitu, jadi kan benar-benar tergantung. Tapi menurut lo 250 juta tuh sekarang kayak wajar nggak sih? Udah wajar atau memang itu lumayan banyak ya gitu? Banyak, tapi again mungkin tergantung kalangannya. Kalau lu misalnya lu ke kalangan YouTuber, Udah biasa banget. itu mah seperempat dari yang Serius lo. bulanan mereka Mau biasanya resign ya. nggak lo semua? Mau resign nggak lo semua? Kayak yang kemarin kan ada yang ngomongin content creator misalnya sekali 80 juta. Ya emang kenyataannya kayak Emang begitu. kenyataannya segitu Jadi ya? waktu itu juga ada temen gue bahkan, ini rate 2 tahun lalu ya Iya, by the iya, way iya. ya. Rate 2 tahun lalu gue lupa follower dia mungkin pada saat itu masih hampir 500 ribu lah. Bumerang aja. Bumerang nih? Bumerang itu cuma 6 detik ya. Oke. Tahu berapa rate-nya? Berapa? Tebak dong. Kalau lo yang nebak kejauhan nih kayaknya. Jangan jauhan, gue susah ngomongnya. Oke, gue kasih tau aja. Ya udah. Jadi bumerang 6 detik doang, rate dia 12 juta. Bumerang doang ya, lu gak ngapa-ngapain lo bumerang. Oke. Oke. Jadi realitanya memang seperti itu. Jadi ya oke. Berarti buat circle lo gitu, misalnya kayak influencer, YouTuber gitu ya udah biasa Pengusaha. banget ya. Pengusaha sih juga, iya. Kalau memang mungkin masih di kantor dan lu nggak ada usaha lain, mungkin agak jauh susah banget sampai ke situ. Oke. Karena untuk ya yang kita tahu mungkin gaji 30-an aja tuh udah susah. Benar. Sebenarnya. Benar. Kayak udah kerja dari pagi sampai malam nggak sih? Ya kan? Oh my God. Terus menurut lo kenapa ya orang-orang pada marah-marah? Karena mereka tidak melihat realita itu? Kalau menurut gue, ada banyak yang ngatain gue akhirnya kayak gue nggak realistis, gue halu misalnya. Tapi karena ya itu tadi, mereka nggak hidup di dunia gue gitu loh. Yes. Yang justru teman-teman gue, circle gue justru udah jauh di atas itu gitu loh. Iya. Jadi menurut gue hanyalah wajar kalau memang standarnya segitu. Berarti enak dong jadi influencer ya? Banyak banget nggak sih yang ngomong kayak gitu? Gimana menurut lo? Sebenarnya kalau ngomongin enak jadi influencer atau enggak, yang mereka nggak tahu adalah kita ngebangunnya udah berapa lama. I know, ya. Kayak misalnya kayak teman-teman yang udah sekarang udah ratusan ribu followernya atau mungkin jutaan. Mereka nggak tahu kalau content creator itu mungkin udah dari 10 tahun lalu loh. Mereka di Twitter, mereka ngeblog dulu misalnya. Gitu. Iya, dari ngeblog biasanya terus tweet ya. Twitter, lo juga mulai dari Twitter kan? Dari Twitter. Dari Dan Twitter. maksudnya biasanya rata-rata itu 10 tahun. Perjalanannya. Baru sampai sekarang. Kecuali kalau lo misalnya cuma viral gara-gara either kelakuan bodoh lo atau gara-gara pamer badan misalnya, mungkin ya jadi overnight sensation. Tapi udah kan sampai situ aja. Iya, banyak sih yang bilang kayak, aduh enak ya kerja jadi influencer, jadi selebgram gitu. Kayak cuma bikin konten. Menurut lo cuma bikin konten bener cuma? Tentunya enggak, apalagi kalau misalnya konten sponsorannya, kita juga tahu ya betapa bawelnya klien itu, mereka punya demand-nya banyak banget. Gua Dan ngerti sih. kita juga sebagai content creator harus bertanggung jawab sama apa yang kita iklanin juga kan. Kita juga bener-bener kami ini milih-milih banget sih. Berarti lo nggak asal kayak yaudah deh ada cuannya nih, yaudah deh sikat gitu. Kalau untuk gua pribadi sih enggak, dan kalau untuk teman-teman gua yang gua tahu juga enggak. Karena misalnya gini, kayak pemutih, pelangsing, pembesar payudara, dan peninggi misalnya itu gua dan teman-teman nggak ambil. Karena ya bentuknya udah kayak begini misalnya, terus gue jual pil pelangsing misalnya, yang gue nggak tahu ternyata itu efeknya ke ginjal. Karena banyak ada yang kayak gitu. Atau pemutih terus bikin lu iritasi. Tanggung jawabnya besar Tanggung ya jawabnya kalau ketika besar orang banget. tuh terinfluence sama apa yang lo promosikan gitu kan. Apalagi kalau misalnya lu lihat artis-artis ya, itu banyak yang dia pakai pemutih apa segala macam, padahal itu bukan foto dia loh kalau lu Dan lihat. dia nggak pakai. Dia nggak pakai, obviously dia nggak pakai. Gue pernah lihat ada salah satu artis gede banget, dan gue lihat karena dia baru nikah waktu itu, jadi gue kepo ini siapa sih. Terus gue banyak lihat beberapa kali itu postnya di Instagram, itu foto tangan orang, yang kelihatan itu foto tangan orang, karena ini backgroundnya mobil Toyota atau apa, yang gue pikir ini orang nggak mungkin naik Toyota. Nggak mungkin ini latar belakangnya orang-orang naik motor kayak di dermaga di mana. Nggak mungkin artis ini di sini, nggak mungkin.
Iya, Kayak tapi gitu. dia ambil jobnya karena ya Ambil. udah ada cuannya gitu kan, dan lo nggak kayak gitu ya, confirm ya. Enggak banget. Jadi jangan ya. Tapi itu kalau gue sih lebih kepada ya udah deh terserah kan, lo punya value sendiri kan ketika lo ngambil kerjaan itu gitu, sesuai nggak sama value-nya. Kalau nggak ya jangan, kalau menurut lo itu oke ya ya sudah gitu, tanggung masing-masing gitu kan. Kalau lo bilang tadi gue nggak nerima apa namanya obat untuk pembesar payudara, tapi lo melakukan plastic surgery, right? Yes. Yes. Gue sangat terbuka soal itu juga. Iya, itu dia. Gue juga ngikutin Instagram lo, dan lo kayaknya open banget, kayak I have no problem untuk membuka semua ini. Maksudnya kayak lo benar-benar terbuka lah soal itu. Buat apa? Kalau buat gue pribadi nih ya, karena gue merasa ketika gue mencari informasi untuk yang namanya operasi plastik payudara pada khususnya di teman-teman gue di Jakarta, di Indonesia, gue susah banget cari informasi yang kredibel. Oke. Gitu. Jadi gue bermula dari situ, dan gue tuh berangkat dari karena gue informasi yang pertama yang gue dapatkan adalah informasi dari teman gue sesama content creator. Dia orang Amerika yang tinggal di Korea. Dia disponsor sama salah satu klinik di sana, dan dia benar-benar journey-nya itu ditaruh di blog dia, lengkap ditulis, ada YouTube videonya, dan karena gue kenal, gue ngobrol langsung sama dia. Dia kirimin gue foto before after terus pas recovery, dan gue merasa terbantu sekali dengan itu. Kemudian ketika gue mulai ngobrol sama teman-teman gue di sini juga, waktu itu ketemu salah satu artis juga sebenarnya, jadi waktu itu lagi ada talk show lah. Terus sampai akhir pembicaraan gue tanya akhirnya, sorry, lu operasi nggak sih? Terus akhirnya tapi ternyata dia terbuka banget juga. Jadi mulai dari situ kita ngobrol-ngobrol. Dan gue juga ngobrol sama teman-teman lain yang gue benar-benar, mereka tuh terbuka banget, gak cuma dari proses, harga, dokternya siapa, tapi juga kayak, nih lo kalau mau pegang aja. Oh gitu. Supaya lu tahu bedanya kalau merek yang ini gimana, merek yang itu gimana, oke. ukuran segini tuh gimana. Dan gue merasa terbantu banget, dan menurut gue ini pantas untuk diedukasikan. Oke, tapi kenapa lo pengen? Gue pengen karena gue pengen aja sih sebenarnya, karena waktu itu Karena kan banyak ya alasan-alasan orang tuh, ada yang mungkin alasannya supaya lebih untuk pede. menyenangkan pasangan, atau iya. guenya lebih pede, atau kayak ya itu kalau misalnya lo juga sempat bahas deh kayaknya di Instagram lo, maksudnya berangkatnya ketika lo mau melakukan breast augmentation ya berarti ya, breast implant ya. breast implant, oke. Itu tuh kayak ya lo jangan berangkat dari insecurity ya nggak sih? Betul. Nah itu tuh apa sih alasan lo melakukan breast implant gitu? Kalau gue jujur karena gue pengen aja. Pengen aja. Karena kalau ngomongin soal insecurity tadi, gue ada beberapa temen yang akhirnya mereka pun setelah operasi dan udah naik ukuran cupnya 2 kali misalnya, mereka tetap bilang insecure sama gue. Oh, Karena iya? justru sekarang udah kegedean, menurut mereka tuh nggak pantas di badan mereka. Padahal kalau penglihatan gue biasa aja. Biasa aja. Dan karena orangnya juga mereka nggak pernah pamer-pamer juga. Bahkan kalau memang kelihatan belahan dikit aja di story misalnya, itu langsung ditutupin stiker, atau kalau nggak, jangan dong, jangan dipost yang kayak gitu. Gitu. Jadi tergantung orangnya masing-masing. Bahkan teman-teman gue ini ada yang sampai kayak, gue mau revisi, gue mau minta kecilin, gue mau Tapi minta bisa, kan? implannya dikeluarin. Bisa, gue Bisa, kalau kan? mau lepas implan besok juga bisa. Oh iya. Oh ya, lo juga sebenarnya revisi kan? Lo pertama Revisi itu udah 2 kali. ke Bicap ya? B Iya, ya? ke B, abis itu sekarang ke C, karena gue ketika udah ke B itu tuh gue bayar ya, jadi gue merasa rugi. Apalagi karena teman-teman gue tuh bilang, oh kayak gini aja. Oke. Apalagi mungkin Kayak gini aja tuh kayak gue udah ngabisin uang banyak, Iya, tolong sedangkan dong teman-teman gitu. gue kayak, ih gue terlahir dengan kayak gini loh. Terus gue kayak, Iya. oke deh kalau gitu gue revisi aja deh. Gue merasa rugi udah bayar tapi jadinya B. Gue nggak berani sih masalahnya, karena sebenarnya kalau gue ngobrol lo mungkin di umur gue, let's say 18 kali ya, mungkin gue akan terpikir sih. Maksudnya kayak karena gue dulu tuh selalu struggle sama size ini sih. Kayak struggle banget, teman-teman gue tuh selalu pas sudah menginjak umur SMP gitu, terus SMA, kayak teman-teman gue, gitu, anak SD nih selalu digituin gue gitu. Kalau dulu kan belum terlalu open ya untuk yang kayak gini, hal-hal yang kayak breast implant, plastic surgery gitu. Kalau gue ngobrol sama lo di umur 18 mungkin gue akan melakukan itu sih. Kalau sekarang kayak ya gue takut sih. Gue sebenarnya open, yang kayak gitu tuh ya nggak apa-apa, terserah lo gitu. Tapi kalau gue nggak maunya itu karena gue takut, itu aja gitu. Dan mahal mungkin, duitnya aja belum ada. Kadang orang protes tuh karena duitnya nggak ada nggak sih? Nggak tahu ya, tapi untungnya kalau netizen gue sih sebenarnya memang kalau yang ngomong langsung ke gue, mereka berterima kasih karena mereka akhirnya dapat informasi. Betul. Iya ya. Cuma dan akhirnya mereka juga jadi tahu bahwa ternyata dokter bedah plastik di Indonesia tuh bisa ada yang udah bagus hasilnya. Iya ya, kan biasanya orang mikirnya Korea Selatan ya nggak sih, atau Thailand, Atau Thailand, ya? iya benar. Padahal maksud gue,
kalian jangan salah loh, ini dokter lokal tuh udah ada yang kualitasnya sebagus dari luar negeri karena mereka emang lulusan misalnya Korea. Kenapa Gitu. lo nggak milih Korea? Karena kan pandemi gue ngerjainnya Oh, sis. iya. Ribet ya. Iya, Lu by the way harus kalau kesana. buka-bukaan dikit ya nih, Iya, iya, kalau ha. dari kayak Korea gitu, misalnya dokter bedah gue tuh bilang, dia tuh sebenarnya kayak pernah mau dijualin sama agen dari Korea. Jadi Oke. kalau kalian tahu sebenarnya, yang di Korea itu kita kan taunya mahal nih ya. By the way sekarang kalau di Jakarta tuh sekitar 80-90 lah. Ya sampai 100 mungkin. Kalau di sana bisa 2 kali lipat sampai 250 juta. Gitu. Tapi sebenarnya harganya tuh sama di sini. Cuma yang bikin harganya tinggi banyak itu karena di markup sama agentnya. Oke, jadi udah bener-bener kayak bisnis. Bisnis banget. Ya bisnis di negara itulah ya pokoknya. Jadi udah ada agentnya gitu. Jadi kayak lo apa ya, wisata Iya benar. surgery, maksudnya Iya, iya. wisata Tourism kesehatan. ya, ha. Tourism ya, jatuhnya kayak tourism gitu. Iya sih, mendingan di Indonesia, tapi hasilnya pun juga bagus kan. Iya, dan yang implan yang digunakan juga sama kok yang dipakai di sana gitu. Tapi ada nggak sih follower lo yang akhirnya kayak lo jadinya encourage orang untuk plastik surgery ya? Kalau ngomongin tentang encourage, sebenarnya itu balik lagi ke pilihan masing-masing ya. Iya. Kayak tergantung, kalau gue mau maksain kemauan gue, kalau lo emang nggak mau dan Ya emang udah, lo nggak nggak berani, usah, ya ya. lo nggak akan Bener, melakukan bener, juga. bener. Jadi kayak lo tuh ya udah ini buat yang mau, gua kasih infonya gitu kan ya. Gua kasih edukasinya. Kalau lo mau ya kayak gini nih yang aman. Karena banyak gak sih kayak korban-korban klinik-klinik yang murah. Filler payudara. Aduh, gua nggak bisa Itu sampai ngebayangin. kemarin masih banyak lo iklannya by the way. Ada yang cuma Tapi itu jual beda 5 ya? juta. Nggak, jadi gini, kalau filler itu kan sebenarnya cairan yang dimasukin ke badan kita. Itu kalau filler hanya di muka, itu cc-nya dikit. Sedangkan kalau misalnya di payudara, lo harus pakai kayak implan gitu misalnya udah ratusan cc-nya. Jadi kayak dari 300 cc sampai 500 cc, bahkan Lebih bahaya 600 cc. dong. Itu jauh lebih bahaya karena filler itu Bakal ngerembes. nyatu. Ngerembes. Iya kan, kayak bakal nyatu gitu kan sama yang Iya, ngerembes. ngerembes yang dan ngerembes. akhirnya bisa bikin infeksi. Kalau implan kan kayak burger gitu loh, kayak dagingnya ditaruh doang, itu bisa dicabut lagi. Sedangkan kalau filler itu kayak lu suntikin cairan ke roti tadi misalnya. Lu mau diberesinnya gimana? Iya. Gitu. Makanya pentingnya edukasi itu seperti itu. Karena biasanya yang orang-orang nggak tahu adalah mereka memilih jalur yang murah. Iya itu Dan sih. kata teman-teman. Dan ini, ini kayaknya kliniknya banyak diiklanin di Instagram nih. Kayaknya kredibel. Tapi Tapi lo ikut akhirnya- mempromosikan kliniknya juga gitu nggak sih? Kalau gue gue bukan promosiin klinik mungkin ya. Gue lebih kayak, ini dokter yang gue percaya. Kalau kalian mau konsultasi sama dokter gue, karena ya ini dokter yang gue percaya. Dan gue Tergantung, udah ya melakukan udah 2 nanti lo kali. putusin sendiri cocok atau enggak gitu. Betul, karena gue udah bilang sama mereka juga, gue tuh ke dokter ini nggak cuma sekali. Gue ada ke beberapa dokter lain, dan gue paling serak sama yang ini. Jadi kalau kalian misalnya mau melakukan tindakan operasi apapun, sebenarnya tindakan medis, lu harus percaya dan lu berasa serak, lu cocok ngobrol sama dokternya. Kalau lu nggak percaya, ya jangan. Karena akan insecure ya, akan anxious gitu, deg-degan terus. Ada yang komen di Instagram lo waktu itu kayak katanya nggak mau jadi bintang film gitu. Iya. Kok sekarang malah dinaikin cupnya, ya kan? Iya, padahal itu kalau ngomong kayak gitu ya, menurut gue agak aneh sih. Karena kalau yang kayak kalian lihat sekarang juga, apakah gue mendadak jadi punya channel gitu. OnlyFans sendiri? Yes. Ya kan OnlyFans. enggak. Nanti disensor aja ya. Enggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Iya, tapi kan Coba jangan dibuka aja. kan nggak bisa juga, Iya, ada bener. mercusuar ya. Ya kan kenyataannya tidak seperti itu. Iya sih, kenapa ya orang-orang tuh kayak gampang banget langsung ngejudge ketika lo merubah satu bentuk, terus langsung kayak, lo tuh pasti mau jadi kayak gini nih, gitu. Karena Stereotype? Atau, iya, dan karena menurut gue orang-orang tuh banyak salah artikan self love, self acceptance Yes, dengan tidak ada yang boleh bilang kayak, mengubah katanya apa-apa. self love. Kenapa jadi ngubah apa-apa gitu? Iya, padahal kalau Menurut lo gimana? kita ngomongin soal self love, self acceptance yang tadi gue bilang, kita menerima tubuh kita apa adanya. Tapi kalau kita mau bukan mengubah ya, menambah atau memperbaiki, masa iya nggak boleh? Kita pakai bulu mata, kita pakai makeup, kita pakai skincare, kita pakai behel untuk memperbaiki dan juga meningkatkan penampilan kita. Apa salahnya kalau tidak menyakiti orang lain? Oke, jadi menurut lo itu ya udah kayak make up aja gitu. Dan kebetulan gue punya dananya untuk melakukan itu, right? Yep. Bener banget. Terus gue mau nanya gimana sih caranya, maksudnya gini,
lo tuh kan banyak banget ya kayak membahas hal-hal yang ya plastik surgery itu termasuk masih tabu lah di Indonesia untuk dibicarakan ke orang-orang gitu. Gimana sih caranya lo menghadapi berbagai hujatan dari orang-orang? Itu pasti banyak, gue yakin. Banyak. Kayak tiap hari nggak sih lo nerima itu nggak ya? Untungnya kalau follower gue nggak sih. Jadi Karena biasanya mungkin yang, sudah terbiasa ya. Iya, karena yang kalau untuk yang menghujat biasanya mereka ngomong di belakang gue atau di forum-forum sebenarnya. Jadi Oke. mereka nggak ngomong langsung ke gue. Cuma kalau buat gue, kalau untuk netizen seperti itu, gue nggak gitu tanggepin karena julitan mereka itu tidak membuat gue tambah kaya dan gak ngurangin saldo rekening gue juga. Jadi kayak ya udahlah, suka-suka lah mau ngomong apa. 2018 nggak sih yang lo mau dituntut? Dilaporin ke Dilaporin. polisi. Itu kenapa ya waktu itu ya? Jadi waktu itu gue lagi ngebahas tentang ukuran penis sebenarnya. Tapi yang sebenarnya ujungnya bukan cuma nggak ada ujian gue ngebahas itu, enggak. Iya. Karena gue ujungnya mau ngomongin tentang self acceptance untuk bagi kaum pria dan juga pasangannya. Oke. Gitu. Karena itu sesuatu yang nggak bisa diubah. Iya. Payudara masih bisa ditambah. Yes. Penis mau diapain? Mau dipompa, mau ke mayarot juga nggak jadi gitu. Itu pengen gue bahas tuh sama Dokter Tompi, siapa tahu dia mau ngebahas ini ke sini. Gimana sih, bisa nggak sih gitu? Boleh, mending lo iya minta nggak sih? klarifikasi ke dokter bedah Terus sekalian. waktu itu lo bahasnya apa ya? Gue lupa deh waktu itu. Iya, jadi gue bahas waktu itu ukuran penis dan intinya ada sekelompok netizen yang nggak terima, tapi mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai emak-emak juga, by the way. Gue nggak ngerti ini, kayaknya they give emak-emak such a really bad name juga sih sebenarnya, gara-gara gue tuh emak-emak yang kayak marah-marah mulu. Nama gue di sini Mak Lau loh, jangan sampai ya gue pakai nama Mak Lau tiba-tiba kayak emak-emak nih gitu. Mama yang tukang Mama yang marah-marah doang. tukang marah-marah, tukang nuntut orang, nggak saya terus. Iya, jadi waktu itu katanya sih mau nuntut gue atas dasar, karena waktu itu gue bilang gue tinggal bareng sama pasangan gue. Jadi mau menuntut atas dasar apa tuh yang asusila ya. Oke, waktu itu Iya. ya. Apa hubungannya ya dari lo bahas soal does size matter terus tiba-tiba jadi asusila? Karena cari celah aja. Karena tadinya mereka mau laporin gue dari konten gue, tapi konten gue apa? Gue tidak ada konten porno. Iya. Gue tidak ada konten yang menyalahgunakan hukum gitu loh. Batas porno itu tuh harus dijelasin lagi nggak sih sama netizen ini? Oke. Terus apalagi ya hal-hal tabu yang lo bahas di Instagram lo tuh? Banyak sih sebenarnya. Banyak sih sebenarnya. Nggak cuma itu aja. Oh, ini soal virginity ya nggak sih? Menurut lo masih relevan nggak sih, harus kita bahas nih, kita buka? Sebenarnya bukan virginity-nya ya, menurut gue tuh adalah sex education-nya yang penting banget kita bahas. Gimana tuh? Karena gini, kemarinan aja misalnya gue baru syuting dengan salah satu YouTuber dan dia menikah di usia 19 tahun karena MBA dan dia terbuka soal itu, by the way. Oke. Tapi menikahnya pun terpaksa karena akhirnya setahun kemudian pun sekarang masih umur 19, anaknya masih 10 bulan, cerai. Dan sebenarnya menurut gue, udah gitu SMA nggak kelar. Dan ketika ditanya apakah ada rencana mau kuliah, belum tahu karena lagi ngurus anak. Jadi menurut gue yang kayak gini tuh sebenarnya bisa dicegah toh. Ya. Bisa dicegah dengan edukasi seks yang baik. Tapi dari lo selalu kita didebat puber. dari sisi keagamaan, dari right? segi budaya norma. Ya. Dibilangnya gue mengencourage orang untuk melakukan Seks hubungan luar seks nikah. pranikah. Iya. Padahal sebenarnya gini, kita nggak usah disuruh juga, udah dilakuin kan, cuma nggak diomongin aja. Nggak tahu gue. Oh, kan katanya lagi buka-bukaan nih. Nggak tahu gue. Bener nggak sih? Bisa, Hah, bisa? bisa. Jadi Serius? ada yang seperti itu. Berarti gue tuh termasuk orang-orang yang pura-pura nggak tahu ya? Atau berusaha nggak mau tahu? Iya sih. Maksudnya dimaksud lo kayak ya sama kayak plastik surgery tadi, maksudnya udah deh gitu loh, kayak sebenarnya itu udah banyak yang ngelakuin gitu maksud lo kan, kayak plastik surgery juga udah banyak mungkin, tapi orang yang berani open itu cuma beberapa aja. Mungkin sama kayak seks, susah lagi gue ngomongnya, Hubungan seksual pranikah. hubungan seks pranikah. Iya, dan soalnya banyak Dilematis sih deh, ya nggak iya, sih? tapi banyak banget kasusnya kayak follower gue yang akhirnya juga mereka banyak banget, nih beneran banyak banget, bisa tiap hari itu ada yang nanya, Ci, tahu nggak sih minta rekomendasi klinik aborsi di mana? Ngilu gue. Jadi gue kalau kayak gitu gue nggak bisa jawab ya, karena itu kan masih ilegal di Indonesia. Kita nggak ada pilihan. Iya, benar-benar. Dan kemudian, again, ini menurut gue hal-hal yang bisa dicegah. Iya. Kecuali
amit-amit lu memang diperkosa itu lain ya. Tapi kalau memang itu dilakukan atas pilihan sendiri dan kesadaran diri sendiri, itu bisa dicegah banget dengan edukasi seks, misalnya pakai kondom. Iya. Karena kita anak-anak mungkin zaman sekarang juga kita aja nggak bisa dibilangin untuk abstinent gitu. Jangan sama sekali ada dosa neraka, nggak bisa juga dan kan? bukan tugas lo juga nggak sih untuk mengingatkan mereka tentang surga dan neraka ini? Betul. Ada orang tua ya nggak sih yang mungkin bisa mengingatkan itu. Oke, tapi di luar dari surga dan neraka gitu ya, dari sisi keagamaan, menurut lo apa sih yang harus orang-orang tahu? Mungkin juga emak-emak gitu yang sekarang tuh atau bapak-bapak punya anak lagi beranjak dewasa, remaja kali ya. Itu tuh kayak gimana nih nanti anak gue di zaman sekarang tuh jadi semakin bebas, apa concern lo? Lebih ke soal mereka nikah di bawah umur gitu ya, maksudnya mereka hamil di bawah umur gitu ya? Iya, itu nomor satu. Nomor dua, sebenarnya tadi, ini lagi-lagi edukasi seks, karena nggak cuma, orang tuh biasa mikir tadi, itu encourage hubungan seksual pranikah, atau cuma kayak, apa sih, ngapain sih, emang berhubungan seks aja diajarin? Bukan, edukasi seks itu bukan ngajarin berhubungannya, tapi lebih kayak, ini nggak cuma kesiapan fisik, tapi kesiapan mental dan emosional juga. Dan bahkan kalau edukasi seks yang menyeluruh itu ke orang tua misalnya, itu untuk ngajarin anak-anaknya supaya tahu boundaries, batasan-batasan, supaya anaknya juga bisa menjaga diri sendiri dari pelecehan seksual. Gitu loh. Jadi bener-bener komprehensif sebenarnya. Ngomong-ngomong pelecehan seksual sekarang lagi rame banget nih. Rame banget. Gak usah dibahas. Itu selalu rame, dan kenapa selalu berkacamata. Iya Bu. Aduh, gak usah Jadi dibahas. mungkin yang kalian yang pakai kacamata dilasik coba ya, mungkin ya. Dilasik ya. Oke. Udah, itu pembahasan lain deh gitu. Tapi Pembahasan gini, episode kedua. tapi gini Dede, kayak aduh sebenarnya itu dilematis ya, walaupun orang juga harus membuka mata sih, kayak ya udahlah, maksudnya kayak gue anggap aja misalnya entah keluarga gue atau siapa itu sudah melakukan itu, gue harus mengedukasi dia dengan baik. Jadi itu yang memang harus dilakukan ya. Dan Kalau supaya- masalah ngelarang, soalnya gue nggak bisa ngomong, gue nggak bisa ngatur orang untuk ngelarang Bener. atau nggak ngelarang gitu. Bener. Sebenarnya juga yang gue gaungkan adalah hubungan seksual yang bertanggung jawab. Karena tadi misalnya supaya menjaga diri dari Apa? bukan, bentar gue lupa ngomongnya apa ya. Mencegah kehamilan tidak direncanakan dan juga penularan infeksi menular seksual. Gini. Hamil direncanakan aja, kadang masih ada kayak orang tua tuh gimana nih mengurus anak gue gitu. Apalagi yang tidak direncanakan, apalagi masih 16 tahun. Gue pernah banget tuh liputan ke salah satu, dan itu di Jakarta. Dia, gue nggak usah sebut ya daerahnya mana gitu, dan anak-anaknya itu rata-rata mereka nikah di usia 14 tahun. Jadi waktu gue kesana mereka tuh masih 16 tahun, udah di posyandu lagi kayak meriksain anaknya. Bahkan mereka tuh ada yang harus dipaksa untuk datang ke posyandu karena mereka nggak ngerti harus ngapain ke anaknya. Bukannya sekarang usia nikah itu 19 ya? Iya, harusnya. Tapi ya itu tadi, karena kenakalan remaja kayak gitu-gitu, ya kebobolan gitu. Jadi Atau dari orang tuanya sih sebenarnya ya? Memaksa nggak sih? gua nggak tahu ya di Jakarta itu masih terjadi atau enggak, tapi kalau di luar Jakarta ada, dan itu ada datanya dari Kementerian Perempuan ya. Jadi memang perempuan-perempuan di bawah umur tuh masih banyak banget yang nikah gitu, ataupun maksudnya nikah karena dia kebobolan atau karena dipaksa sama keluarganya. Itu masih sangat terjadi gitu. Tapi kita kan bicara misalnya kebobolan, kayak yang lo bilang, kenapa seks edukasi itu penting ya, karena masih banyak banget yang kebobolan. Ya itu tadi yang gue bilang, dia nikah umur 14 tahun, berarti kan itu SMP nggak sih? Iya. SMP akhir nggak sih? Sebenarnya organnya juga belum siap. belum siap. Nah itu dia yang kayak, aduh kenapa sih harus kayak gini gitu. Nah tapi gimana lo menghadapi orang-orang yang kayak, lo gimana sih mendukung seks di luar nikah gitu dari mama itu? Lo bodo amat atau? Gue bodo amat sih sebenarnya, karena again nggak usah diomongin, orang udah ngelakuin. Jadi kenapa nggak kita omongin aja Itu gue harus sekalian? terima sih pernyataan itu, kayak nggak usah diomongin, orang udah ngelakuin. Oke, itu harus gue terima gitu lagi. Iya sih memang.
Jadi memang yang penting itu adalah kita memberitahu gimana yang aman, biar nggak kebobolan, biar masa depan lu nggak hancur, say. Iya, mempersiapkan. Karena kalau gue ngomong sama yang misalnya tadi ini kan judulnya teen mom ya, masih ibu-ibu yang remaja gitu. Mereka juga sebenarnya nggak mau karena gimana ya, they're still kids, but now they have kids. Jadi nggak tahu gimana. Apalagi kalau misalnya orang-orang seperti ini mereka tidak dapat dukungan dari orang tuanya, gimana? Susah. Tapi kadang-kadang orang tua tuh suka bingung gak sih kayak ngasih tahu anaknya untuk, aduh awkward banget nih gue harus ngajarin seks ke anak-anak gue. Kalau lu punya anak lu bakal gimana? Jadi gini, gue banyak bikin workshop sama psikolog sebenarnya, psikolog klinis, psikolog anak. Jadi bukannya tiba-tiba lu ngadain gada hujan, tiba-tiba Laura sini duduk sama mama mau ngomong soal seks. Nggak gitu juga dong. Bingung nggak sih lu kayak, Mak mau apa ya Mak? Gak usah diomongin, udah tahu nih Mak. Iya. Aku sudah nonton gitu. terus. Iya, tapi nah itu tadi, makanya gue bilang itu sebenarnya dari kecil juga udah perlu diajarin karena untuk ngajarin boundaries. Jadi dari kecil hubungannya harus sudah dibina dulu supaya kalau memang akhirnya kita butuh ngomong personal gitu, udah nggak ada batasan lagi. Udah Kayak awkward ngomong lagi sama ya, teman. benar. Gitu. Dan bahkan yang gue tahu adalah kayak misalnya gini, vaksin HPV sendiri ya, HPV ya. Di Indonesia ini baru diomongin sekarang-sekarang ini, sampai beberapa tahun belakangan. Sedangkan kalau di luar negeri, misalnya di Australia, itu wajib dari umur 9 sampai 12 tahun untuk anak laki-laki dan perempuan. Laki-laki nggak cuma perempuan ya? Laki-laki juga by the way. Karena itu penyakitnya dari laki-laki munculnya di perempuan. Gitu. Itu ngomongin soal vaksin. Terus ngomongin soal birth control pills, misalnya condoms. Kalau kayak kondom gitu misalnya, itu di universitas luar negeri semua udah gitu masa orientasi itu dibagiin. Dan kalau untuk ngomongin tentang pil KB misalnya ya, lu bahkan kayak misalnya gue tahu juga kayak di luar negeri di Australia, lu dari umur 15-16 tuh udah dikasih pil KB. Karena apa? Untuk menjaga. Kan dikasih doang belum tentu anaknya akan pakai dong. Belum tentu. Ini cuma jaga-jaga aja. Gitu. Mendingan menurut gue sih mendingan aksesnya dibuka. Karena toh balik lagi ke pilihan masing-masing. Karena ada follower gue yang meskipun gue ngomong seperti itu, mereka tuh mereka berprinsip. Mereka masih pegang teguh agamanya dan prinsipnya mereka. Jadi mereka bilang, thank you banget sih, ini udah edukasinya. Aku sih nggak akan melakukan hubungan seks sebelum menikah. Tapi paling nggak aku udah tahu apa sih yang harus dilakukan. Nanti pun misalnya aku harus tes apa aja, aku udah tahu. Gitu. Iya. Kalau masalah lo tetap mau menjaga sampai lo menikah atau enggak, ya itu tadi gue bilang, pilihan lo. Pilihan banget. Pilihan banget. Tapi ketika lo memilih untuk, oke, gue memilih untuk melakukan seks di luar nikah, ya gue nggak bisa menghujat sih ya. Tapi ya udah kalaupun lo memilih, kayak lo menyediakan edukasi apa aja nih yang harus lo lakukan gitu. Lakukanlah dengan secara sadar dan juga bertanggung jawab gitu. Jangan sampai kebobolan, jangan sampai kena penyakit dan menyebarkan penyakitnya. Gitu. Masa hari gini maksudnya udah 2021, rasanya menurut gue agak prihatin ya kalau misalnya masih ada yang hari gini tiba-tiba positif HIV. Padahal semua kampanye udah ada. Udah tahu cara preventifnya seperti apa. Gitu. Itu semua bisa dicegah. Betul. Tapi menurut lo cewek virgin sekarang masih penting atau enggak? Kalau menurut gue lagi-lagi ini baliknya ke pegangan prinsip. Kalau masalah penting atau enggak, banyak banget yang udah nggak virgin tapi tetap bisa berkarya. Nah itu tuh, banyak banget cewek yang sudah tidak virgin sebelum mereka menikah ya. Maksudnya mereka sudah melakukan seks di luar nikah gitu, terus mereka ngerasa mereka terjebak. Masa depannya hancur gitu ya, nggak ada laki-laki yang banyak mau nggak follower lagi. Lo yang curhat kayak gitu sama banyak. lo? Dan ya kan? itu yang makanya pengen gue edukasi lagi gitu. Maksudnya your life doesn't stop here. Bukan berarti lo mau encourage orang ya udah, maksudnya kayak lo seks luar nikah aja, tapi ketika itu sudah terjadi ya ini berarti maksudnya ya ini nih yang harus lo lakukan atau yang harus lo pahami. Apalagi gitu. kalau udah terjadi, lo nggak bisa balik ke belakang, lo ngubah semuanya itu lo nggak bisa. Jadi apa yang bisa dilakukan? Lo cuma bisa terima, belajar dari sini. Kalau emang akhirnya merasa bersalah dan akhirnya berhenti, ke depannya menunggu sampai menikah lagi bisa juga gitu. Jadi harus apa ya menurut gue perlu diingat bahwa kita masih bisa berkarya. Kita masih bisa cari uang, masih bisa melakukan sesuatu yang membanggakan orang tua dan berfaedah bagi masyarakat gitu loh. Tanpa itu hanya gini ya, kalau ngomong virginity, honestly it's just a social construct juga.
social construct gimana ya? Kalau mau ngomong tentang selaput darah, itu hanya selaput darah aja. Dan selaput darah itu banyak banget yang nggak tahu. Kalau kalian Google ya, itu ada banyak foto-foto selaput darah. Itu sebenarnya ada bolong-bolong kecilnya gitu loh. Dan makanya kenapa kalau kita misalnya kita suka naik sepeda, olahraga, itu bisa selaput darahnya udah robek. Bisa Apakah banget. itu dikatakan kita udah nggak virgin? Kan nggak seperti itu konsepnya. Tapi kan dalam konteks mereka melakukan seks, maksudnya kegiatan seks di luar nikah kan ini yang banyak orang tuh kayak gue udah nggak virgin nih gitu, kayak gue merasa gue tidak bisa lepas dari pacar gue yang kita nggak tahu dia abusive atau enggak bener. gitu. Dan banyak banget terjadi yang kayak banyak. gitu deh. Banyak banget. Dan banyak banget juga sebenarnya yang gue tahu adalah, ini dari follower gue juga, mereka tuh ada yang kayak udah berhubungan seksual, ternyata pacarnya putusin gitu, mereka udah melakukan. Ceweknya sakit hati banget, terus ceweknya bilang ke gue, Ci, aku boleh nggak, aku sakit hati banget, aku boleh nggak ke polisi bilang aku diperkosa aja. Aku bilang jangan gitu juga dong, kan kalian melakukannya dengan sukarela, kalian sama-sama mau, masa iya kalau sakit hati diputusin kamu mau menghancurkan hidup anak orang kayak gitu. Karena dia ngerasa dia dihancurkan. Dihancurkan, tapi bukan merasa dihancurkan, gini loh, makanya kita kan sering ngomong kita memberikan keperawanan kita gitu loh. Padahal bukan yang memberikan nih, itu sama-sama mau juga, bukan nggak ada yang juga keperawanan saya diambil atau direnggut, kecuali memang konteksnya diperkosa gitu loh. Nah, kalau untuk yang seperti ini mereka akan merasa kayak ya itu tadi diambil secara paksa gitu. Padahal kan konteksnya mereka sama-sama mau. Jadi harusnya tidak ada yang berasa kehilangan. Cuma yang gue ngerti adalah kita seumur hidup nih kita udah dikondisikan untuk berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang berharga banget yang harus kita jaga. Jadi kalau sampai itu sudah tidak ada lagi, kita merasanya ada sesuatu yang hilang dan diambil dari kita. Ya itu tadi balik lagi, kenapa edukasi itu penting dari kecil. Jadi ketika mereka sudah misalnya beranjak dewasa dan udah kayak aduh mau pacaran nih gitu kan, terus mereka tahu nih bahwa ada nilai-nilai dalam keluarga lo, misalnya keluarga lo menanamkan jangan lepas virginity lo gitu. Ada nilai-nilai itu, ya edukasi itu harus dikasih tahu. Kalau misalnya lo melakukan seks luar nikah, lo bisa kayak gini. Keamanannya kayak gini. Risiko dan konsekuensinya. Iya, risiko dan konsekuensinya. Jadi tinggal lo pilih ketika lo beranjak dewasa, lo tetap mau mempertahankan itu sesuai prinsip lo atau lo juga melakukan itu sesuai dengan yang lo udah yakini gitu loh. Jadi ketika melakukannya pun tidak ada penyesalan yang kayak harus gue sakit hati karena gue ditinggal gitu. Jadi konsepnya harus paham dari kecil. Banyak banget kok teman-teman gue. Kenapa? Teman-teman lo kenapa? Enggak, banyak banget kok maksudnya teman-teman gue yang ketika umur 25, 30-an mereka memilih, masih secara sadar memilih untuk mempertahankan. Masih banget, teman gue juga ada. Iya, dan itu kan ya berarti membuktikan bahwa nggak peduli lu mau ada campaign apapun di luar sana, edukasi apapun di luar sana, kalau lu udah berpegang teguh sama prinsip lu, lu akan berpegang teguh, lu nggak akan kayak orang udah puasa diniatin kan? Betul. Ya udah lo nggak akan buka. Iya kan, nggak bakal buka di waktu beduk siang hari. Buka yang mana? buka makan, minum gitu. Oke, gue punya pertanyaan nih buat lo, rapid question, oke? Rapid question ya? Coba dijawab. Rapidnya antigen biasanya. Rapid antigen, tadi kan udah. Oh ya, by the way kita udah antigen, Anda sudah negatif ya, Say. Coba dijawab ya. Apa? Andrea memilih ceritanya. Andrea, pilih cowok kaya atau cowok baik? Baik. Serius loh? Kayak itu bisa diusahakan. Oh gitu. Kalau baik itu karakter agak susah. Tapi kalau baik ternyata dia nggak sesuai penghasilannya dengan yang lo mau, gimana? Bisa diusahakan. Diusahakan aja ya. Insya Allah aja diusahakan. Aja kerja gitu ya. Iya. Tapi gue juga gitu sih, kayak salah kayaknya gue nikah sebelum gue ketemu Andrea ya. Gue juga tidak ada standar sih waktu itu, tapi paling enggak gue bilang yang penting tuh gue punya pasangan yang daya juangnya sama lah sama kita gue sama-sama gitu. maju. Betul. Jangan lu ngeberatin gue. Jadi gitu. cowok baik ya, daripada kaya tapi dipukulin say, serem. Andrea pilih tinggal di Indonesia atau luar negeri? Lo pernah tinggal di luar negeri kan? Enggak sebenarnya. Kalau Bukannya untuk di Kanada? saat ini gue pengen tinggal di luar negeri, gue pengen balik ke Kanada. Kenapa? Karena cuacanya dan orang-orangnya baik. Iya ya. Lo kemarin bukannya sempat lama kan di Vancouver ya? Di Vancouver ya. Enak ya di sana? Kalau di Vancouver itu menurut Tapi gue banyak loh deh yang kangen kayak, gue mendingan tinggal di Indonesia aja. Ternyata saya enak-enaknya di luar negeri, di Indonesia masih lebih enak. Iyalah gitu. di sini bisa lu minta gojekin BTS itu nugget. Di sana Gila lu mana banget bisa. lo itu. Gila banget, gue sampai kayak
Wow. Sama aja ya makanannya ya. Cuma beda saus doang ya. Terus ada juga yang bahas kayak, gue kecewa juga sih ini. Kenapa cuma gini doang makanannya? Tidak sama-sama tidak kreatif. Tapi ternyata orang kan ngambil si Iya. packagingnya kan. Oke, lanjut. Ini tadi sebenarnya hampir sama sih, nggak apa-apa deh. Andrea pilih kemewahan atau kebahagiaan? Kebahagiaan dong. Itu tadi, kemewahan bisa diusahakan. Bisa dibeli. Walaupun mewah bisa bikin bahagia juga ya. Bisa. Tapi bahagia tetap nomor satu. Tapi lo mau nggak kalau harus bahagia terus tapi kayak terseok-seok gitu? Ya nggak bahagia dong sis, Oh gimana? ya nggak jadi bahagia, bener-bener. Gue suka nih poinnya. Bener-bener. Kalau terseok-seok nggak jadi bahagia, say. Ingat tuh. Oke. Pilih kado atau sentuhan fisik? Sentuhan fisik. Kenapa? Love language lo berarti Bukan sih, sebenarnya love language gue kalau untuk kado itu atau hadiah itu paling terakhir. Karena kalau buat gue sebenarnya acts of service. Gue sukanya dilayani. Dan ya sentuhan fisik itu yang ketiga. Iya sih. Kalau gue kayaknya juga pasangan gue love language-nya bukan sentuhan fisik, dia lebih Quality time. quality time kayak gitu. Tapi kado juga sih. Kok semua ya? Banyak mau. Terus mana nih pertanyaannya? Pilih nikah atau enggak? Untuk saat ini enggak. Tapi lu punya bayangan gak sih pernikahan itu akan seperti apa? Jujur karena gue udah tinggal bareng pasangan gue udah 4 tahun, jadi gue merasa udahlah emang kayak begini, tinggal dilegalisir aja sama pajak, udah. Tapi akan punya anak? Enggak. Gue sama pasangan gue memutuskan untuk child free. Child free. Nah ini juga masih perdebatan ya. Perdebatan. Enggak perdebatan kalau di sini. Konten dewasa. Tapi banyak nggak, maksudnya kayak dari keluarga protes nggak? Enggak. Keluarga gue jujur aja, keluarga dia untungnya sangat membebaskan. Yang penting bahagia nomor satu. Punya anak atau enggak terserah, nikah atau enggak terserah. Bahagia dulu. Termasuk lo juga terbuka ke keluarga soal lo plastik surgery, ya kan? Oh tentu, karena yang gue senang banget keluarga gue justru nemenin pas gue plastik Seru surgery. banget. Mereka nungguin di ruang tunggu, mereka anterin gue, Bahkan mereka nginep. nyokap ikut ini ya, pegang deh kalau mau itu ya. Iya nyokap gue yang kayak nih mau pegang. Seru keluarga kayak gitu. Oke deh, mungkin itu yang dibilang keluarga seperti. Tapi gue juga nggak menyalahkan keluarga-keluarga yang lain. Mungkin bisa kita sama-sama belajar lah ya buat Karena keluarga-keluarga yang masing-masing lain. punya values-nya sendiri. Benar. Gitu. Oke, itu pertanyaan untuk Andrea tadi sudah dijawab dengan sangat-sangat gamblang dan juga jujur dan punya alasannya kenapa. Jadi setiap pilihan itu ya udah lo harus ngerti alasan lo kenapa lo milih itu, bukan hanya sekedar gue milih ini, gue milih itu. Gue selalu kayak gitu apapun ya. Ketika gue ngobrol sama teman-teman gue, ketika lo milih itu, kenapa lo harus tahu alasannya kenapa gitu. Betul, bukan cuma Resikonya apa, ikutan. konsekuensinya apa, bukan cuma ikutan, mana yang mayoritas lo pilih itu. Betul. Mana yang ini lo jadi terpengaruh ya nggak gitu. Andrea Gunawan, thank you so much udah main ke sini. Thank you Laura. Semoga apa yang kita obrolin itu nggak bikin orang-orang jadi traveling gitu ya, pikirannya ini apa sih konten dewasa gitu. Bener kan, konten dewasa mendewasakan diri, kita bisa memahami banyak hal gitu. Thank you.